Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilindungi Tuhan. Amin. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-11, terkait dengan mata kuliah, teknologi, penyimpanan, pengemasan, distribusi, dan transportasi, Ibu memilih untuk dijelaskan melalui video ini, karena khawatirnya pada saat dijelaskan di Zoom, ada beberapa teman kalian yang tidak bisa mengakses Zoom, sehingga tidak bisa mendapatkan penjelasan terkait materi di pertemuan ke-11. Oke, langsung saja Ibu share untuk materi hari ini, yaitu sebenarnya materi hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, di mana materi sebelumnya itu berhubungan dengan bagaimana mengolah atau menyimpan atau mengemas, ya, karena berkaitan sekali dengan mata kuliah kita, terkait dengan apa saja itu? Ada serealia, ada daging, dan juga ada susu. Nah, untuk saat ini adalah kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya, dan juga ada tambahan sedikit, ya, ada tambahan sedikit, di mana di sini kita memang sekarang sudah mulai ke teknik penyimpanan komoditas hasil pertanian dan sistem pergudangan. Oke. Nah, semua hal yang berhubungan dengan hasil pertanian itu pasti memiliki umur simpan tertentu. Ya, ada yang dia mudah sekali busuk, ada yang dia proses pembusukannya dapat dikatakan taraf sedang atau moderate, hingga memang dia sulit untuk dikatakan mudah busuk atau slightly perishable. Untuk bisa menyimpan semua itu, apalagi yang berhubungan dengan barang itu akan dikirim ke konsumen dari suatu produsen atau dari farm, dari lahan, ya, menuju ke tempat pengolahan. Itu pastinya dibutuhkan suatu teknik tertentu, peralatan tertentu yang menyangkut perpanjangan masa simpan. Nah, di sini ada istilah yang namanya sistem rantai dingin. Dalam bahasa Inggris, cold chain system, atau sering juga disebut dengan cold chain management, adalah sebuah sistem rantai dingin, ya, rantai dingin yang dirancang untuk menjamin bahwa seluruh proses mulai dari pasca panen hingga sampai ke konsumen itu masih layak untuk dikonsumsi. Nah, karena dia di sini ada istilah rantai dingin, berarti dia memanfaatkan teknologi untuk menurunkan suhu penyimpanan agar mampu menekan semua kegiatan mekanisme yang berhubungan dengan suhu, ya. Contoh, kinerja enzim bisa meningkat manakala suhu ruangnya juga ikut meningkat. Nah, seperti itu. Sebagai contoh di sini yang memanfaatkan cold chain system atau cold chain management, yaitu adalah teknik penyimpanan ikan. Daging juga bisa, ya. Ikan juga merupakan suatu produk pertanian, yaitu di perikanan, yang memiliki banyak kandungan protein khususnya. Karena kadar airnya juga cukup tinggi, maka dapat dikatakan bahan ini mudah rusak. Oleh karenanya diperlukan penyimpanan dan penggunaan yang tepat agar kualitas ikan tetap terjaga. Ini adalah contoh yang biasa kita temukan, baik itu di pasar, tradisional maupun modern, ya. Ada yang dalam bentuk segar, hidup, mati, hingga olahannya. Bagaimana dengan sebenarnya manajemen di pasar tradisional? Jika kita tahu, ya, di pasar tradisional mungkin juga tidak asing dengan apa yang ada di tempat kalian untuk tugas UTS kemarin, ya. Untuk pasar tradisional itu pastinya kalau dalam kondisi mati, penyajiannya cukup disiram dengan air, ya, untuk menunjukkan bahwa ikan itu segar. Padahal itu belum tentu segar, ya. Untuk penyimpanannya biasanya menggunakan tempat sederhana atau menggunakan cool box. Dengan teknik penyimpanan, ikan diberi dengan es batu, bongkahan-bongkahan besar, agar tetap awet. Intinya adalah untuk menurunkan suhu, ya, agar menekan proses mekanisme atau metabolisme enzim setelah ikan itu mati. Ya, masih ingat kan dengan pre-rigor, rigor mortis, dan post-rigor, atau suatu tahap di mana setelah makhluk hidup hewani itu mati, dia akan mengalami fase itu semua. Baik ikan, ya, baik ikan maupun
baik ikan maupun daging ya. Itu seperti itu. Bahkan manusia juga mengalami fase rigor, rigor mortis maupun post rigor. Kemudian juga untuk teknik penumpukannya kalau di pasar tradisional itu biasanya masih menggunakan bongkahan es di mana dibuat lapisan-lapisan tertentu antara bongkahan es dengan ikan ya. Tapi di sini cukup harus diketahui bahwa untuk penumpukannya tidak boleh terlampau tinggi karena akan merusak bagian bawah yang ditumpuk di bagian bawah. Ini contoh untuk penampakan yang ada di pasar tradisional ya. Ini sudah banyak ditemui di Malang juga sudah bisa atau di tempat kalian. Memang pada dasarnya untuk manajemen pasar itu bergantung dari masing-masing lingkup pemerintahan di situ, tapi setidaknya kualitas yang baik untuk menunjukkan kepercayaan konsumen adalah dengan kita memberikan kepercayaan bahwa oh ini produk kita tuh higienis, oh segar gitu ya, seperti itu. Bagaimana dengan kondisi penyimpanannya? Untuk suhu penyimpanan umumnya para penjual ikan di pasar tradisional sudah cukup mengetahui ya, memang dia harus suhu dingin baru dikatakan bisa awet gitu ya. Biasanya di suhu 0 sampai minus 2 derajat Celcius dengan kelembapan cukup tinggi. Umumnya kalau di pasar tradisional kita sering mendapati ikan itu masih dalam bermutu baik, yaitu memiliki ciri-ciri tekstur daging yang masih pejal, kenyal, ikan tampak cemerlang, lendir di permukaan hampir tidak ada, sisik tidak mudah lepas, mata masih melotot dan bening, insang masih merah cerah, baunya segar atau amis, dan perut tidak kembung. Keunggulannya, ya kalau untuk di pasar tradisional kesegarannya masih terjamin dan harga juga relatif lebih murah. Tapi kelemahannya di sini adalah umur simpannya relatif pendek, tidak semua disimpan dengan suhu di bawah 0 derajat, serta kebersihan kadang kurang terjamin. Antara kotoran isi perut dengan yang masih segar atau masih utuh kadang-kadang masih bercampur. Untuk karakteristik praktek penyimpanannya tidak diberlakukan yang namanya istilah first in, first out. Artinya, seharusnya barang yang pertama kali masuk harus pertama kali keluar. Atau, kalau memang ini ikan ya, memang seperti itu. Jadi, faktanya di pasar tradisional, para pembeli yang penting dia menyukai, aku pengen yang segar, jadinya yang paling lama didapatkan justru tidak keluar di awal, malah keluar di akhir. Antisipasinya, ikan yang kualitasnya paling baik diletakkan di paling bawah. Tapi sekali lagi, penumpukannya harus benar-benar hati-hati. Untuk ikan yang dijual dalam kondisi hidup, penyajiannya biasanya dimasukkan dalam suatu kolam cukup besar dengan sirkulasi air yang tetap, artinya tidak mengalir. Hanya diberi sirkulasi udara dalam bentuk seperti kayak tambahan oksigen gitu ya. Tapi juga tidak semua seperti itu gitu ya. Penyimpanan di kolam dengan beberapa jenis ikan. Jadi dalam satu kolam ada berbagai macam jenis ikan hidup. Ini yang menjadi kelemahan dari di pasar tradisional. Ingat, dengan jenis ikan yang berbeda, biasanya mereka akan berkelahi. Kalau mereka berkelahi dan mengakibatkan luka, itu juga mengakibatkan ketika dia mati, ya fase setelah dia mati atau awal-awal pada saat kematian atau pre-rigor itu mengakibatkan dia mudah mengalami pembusukan dari luka-luka itu. Untuk kondisi penyimpanannya, suhu penyimpanannya cukup hangat ya, antara 30 sampai 32. Kondisi airnya dengan kelembapan relatif tinggi. Ini contoh ya nak ya, ini contoh stand ikan yang benar-benar segar dan murah yang ada di pasar tradisional. Bagaimana dengan pasar modern? Kalau untuk pasar modern, ikan yang dijual dalam kondisi mati biasanya disediakan dulu serpihan es batu di alas dan di samping kanan kiri dari produk ikan yang akan dijajakan untuk menjaga agar ikan tetap dalam keadaan segar. Dan biasanya di bagian atas itu ada teknologi penyemprotan air untuk menunjukkan seolah-olah ikan itu habis datang dari kapal. Jadi dalam keadaan segar basah gitu ya. Penyimpanannya kalau untuk di pasar modern sudah menggunakan ruang pendingin dengan teknik penyimpanan beku basah. Ini yang bisa kalian lihat di pasar modern ya. Kemudian untuk kondisi penyimpanan ini karena memang sudah menggunakan ruang pendingin, suhunya minus 18 derajat Celcius. Untuk kondisi ikan, nah ini
Tidak semua ya, tidak semua, tapi faktanya beberapa kalau kalian lihat di beberapa supermarket, untuk kondisi fisik ikan terkadang dagingnya sudah mulai melunak atau bahkan bagian hitam dari mata ikan itu sudah mulai terbentuk awan. Itu pertanda bahwa ikan itu tidak segar, ya, atau mutunya dikatakan rendah. Nah, ini contoh. Jadi, mereka terlalu banyak tertutup oleh es, ya, sehingga mungkin kalau kita lihat, oh ini ikan segar, belum tentu. Kita harus benar-benar cek yang dapat dikatakan ikan segar adalah semua kualitasnya disesuaikan dengan yang tadi di pasar tradisional, yang dikatakan mutu ikan baik, manakala ikan dagingnya itu bejal, matanya jernih, insangnya merah cerah, bukan merah kecoklatan. Keunggulan dari pasar modern jelas dengan keberadaan ruang pendingin itu mampu menghentikan aktivitas mikroba, mampu menghambat proses denaturasi protein, serta mampu menghambat oksidasi lemak. Jangka waktu penyimpanan ikan juga bisa lebih lama jika menggunakan ruang pendingin, yaitu bisa sampai 2 bulan dalam kondisi segar, serta kebersihan ikan terjamin. Kelemahannya, kesegaran ikan kurang terjamin, serta biaya penyimpanan cukup mahal. Imbasnya adalah di harga jual ikan. Untuk karakteristik praktek penyimpanan sudah menggunakan first in, first out. Artinya ikan yang pertama kali didapatkan, itulah yang harus pertama kali dijual. Ya. Untuk kondisi ikan yang dijual dalam kondisi hidup, umumnya memang kondisi ikannya tampak suram. Wajar ini, nak. Ini wajar. Mengapa? Karena ikan yang awalnya biasa hidup di alam, kemudian dipaksa untuk bertemu dengan orang banyak, didisplay dalam suatu kolam transparan, umumnya ikan akan stres. Oleh karenanya diperlukan namanya proses aklimatisasi, yaitu proses di mana dilakukan adaptasi ke wilayah baru, yaitu dengan pelan-pelan sebelum plastik yang kan kalau misalkan beli ikan hidup itu kan taruh di plastik dan dikasih air dari tempat asal. Jadi kalau mau dimasukkan dalam lingkungan yang baru, itu jangan langsung dibuka plastiknya kalau ikan baru. Dibiarkan dulu dalam kondisi masih tetap terikat gitu ya. Plastiknya ditunggu dulu setengah jam. Kalau misalkan air yang ada di dalam plastik dengan yang ada di lingkungan baru sudah sama, mulai dibuka dulu ikatannya. Tapi nggak langsung dituang, tidak. Dibiarkan dulu sampai udara di lingkungan baru istilahnya mulai terlarut lah di dalam air yang ada di dalam kantong plastik. Kemudian baru dituang pelan-pelan di lingkungan baru. Itu contoh kegiatan aklimatisasi. Ya, kadang juga matanya keruh, insang merah cerahnya sudah mengarah ke gelap, baunya cenderung lebih banyak ke amis, atau bahkan mungkin sudah terkamuflase oleh segitu banyaknya bau yang ada di supermarket gitu ya, serta perutnya yang tidak kembung. Keunggulan dari penjualan kondisi hidup di pasar modern, ya kesegaran terjamin, namun pastinya harga jauh lebih tinggi. Penyajiannya di sini sudah mulai ada sirkulasi air, airnya mengalir, ya, dengan kondisi penyimpanan suhunya sama dengan yang ada di kolam pasar tradisional. Ini contoh ya, ini contoh penjualan pasar modern tapi di luar negeri ya, nak ya. Ini sudah kolamnya ini sudah kolam spesifik ya. Air yang digunakan sudah air yang memang tempat di mana ikan itu hidup. Nah, bagaimana dengan olahan-olahan ikan? Bagaimanakah teknik penyimpanannya? Kalau di pasar tradisional, contohnya bakso ikan, ya. Contohnya bakso ikan. Biasanya memang disimpan dalam penggudangan tersendiri yang dimiliki oleh masing-masing penjual. Ya, kalau penjualnya punya freezer, ya syukur. Tapi kalau memang nggak ada, ya kadang-kadang menggunakan kulkas biasa. Semampunya penjual, ya. Disimpan pada lemari pendingin dengan suhu, mohon maaf, ini suhunya suhu lemari pendingin pada umumnya. Kemudian teknik penyimpanannya di sini kadang memang masih bertumpukan. Yang penting masuk aja, yang penting tersimpan di ruang pendingin. Nah, itu yang memang harus ada manajemennya. Kalau terlalu sembarangan penyimpan, khawatirnya di sini kita tidak tahu mana barang yang lebih dahulu expired, ya, dan mana barang yang ternyata memang
setidaknya dia pertama kali datang, tapi memang dia cukup agak lama gitu ya expirednya itu memang harus diperhitungkan dalam penataan di dalam gudang atau di dalam sistem penyimpanan di lemari pendingin. Oke. Umumnya lemari pendinginnya ada palet sebagai penumpu bawah. Keunggulannya kalau untuk olahan daripada yang segar, yaitu dengan olahan entah itu bakso, nugget, mobilitasnya lebih tinggi. Dia bisa mencapai konsumen yang lebih jauh ya. Biaya penyimpanan juga lebih murah dibandingkan dengan yang segar. Kelemahannya untuk di pasar tradisional dalam memperjualbelikan olahan ikan seperti bakso dan sebagainya, itu terkadang higienisnya masih kurang terjamin. Beberapa produk olahan juga masih belum menunjukkan BPOM atau apapun itu yang berhubungan dengan keamanan konsumsi ya, baik itu data-data komposisi gizi ya, kandungan apa yang benar-benar ada di olahan tersebut itu kadang-kadang jarang ditemukan di pasar tradisional. Beda dengan pasar modern, harus jelas. Semua informasi itu harus tertera dalam kemasan. Serta kontak mikroba cenderung lebih tinggi. Penyajiannya di sini dikemas umumnya dan disajikan di dalam freezer dengan atap yang terbuka. Ada juga yang tidak dikemas dalam bentuk curah, ya, disajikan di freezer dengan atap tertutup. Penyimpanan di freezer ini umumnya biasanya bakso kemasan itu menggunakan plastik-plastik jenis tertentu ya, dibandingkan dengan bakso curah biasanya memang tidak dikemas sendiri-sendiri atau sudah ada apa namanya itu setiap kemasan ada berapa gram gitu ya, tidak. Tapi kalau curah kan memang bergantung dari kemampuan pembeli, mau dia mau beli berapa ons misalkan gitu. Nah ini contoh, kalau di pasar modern itu olahan bakso ikan atau olahan bahan ikan tuh jadi apa aja ya. Kalau yang curah kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ya, walaupun dia curah tapi masih terlihat di sini masih berupaya untuk membedakan jenisnya. Jarang kita temui kalau di pasar tradisional umumnya sudah dalam bentuk dicampur menjadi satu di dalam kemasan, tapi belum jelas ini hanya merek, kadang-kadang hanya merek dan nomor telepon, tapi tidak dijelaskan lebih lanjut berapa BPOM-nya. Kadang-kadang juga yang penting adalah ini halal atau tidak begitu ya. Nah, keunggulan multi pasar modern untuk olahan bakso ikan, bentuk awal bakso dapat dipertahankan ya. Aktivitas mikroorganisme dapat dihambat, umur simpan lebih lama. Walaupun dengan kelemahan jelas, biaya lebih mahal serta membutuhkan energi penyimpanan lebih besar. Begitu. Jadi itu adalah salah satu contoh, salah satu komoditas, bukan hanya ikan sebenarnya, daging juga termasuk yang memanfaatkan sistem rantai dingin. Sekarang kita kembali ke sistem rantai dingin ya. Jadi sistem rantai dingin ini mengedepankan kualitas, ya, keamanan serta traceability, yaitu suatu sistem atau kemampuan di mana suatu barang itu bisa diketahui jejaknya sampai di konsumen ini dia melalui apa saja, ya. Anda lihat di sini adalah ada sistem di mana cold chain management itu melibatkan banyak unit, ya. Sebelum untuk sampai di konsumen itu dia pasti melalui produksi, penyimpanan, ya, dan juga dilakukan analisis resiko, ya, sampai seperti itu. Nah, untuk cold chain in food sector atau bagaimana penerapan dari sistem rantai dingin untuk di sektor makanan, ya, atau pangan, bisa diterapkan bahkan dari lokasinya bisa berdekatan dengan farm, ya, tempat di mana barang tersebut dipanen. Dikatakan di sini adalah pre-cooling, ya. Jadi sebelum dibekukan tidak langsung serta-merta bahan segar langsung masuk untuk dibekukan, tidak, harus melalui pre-cooling, ya. Itu adalah untuk meminimalisasi kerusakan komoditas bahan pertanian, ya. Setelah di pre-cooling, kemudian baru dilakukan pendataan, masuklah di cold storage atau di ruang pendingin. Kemudian ada juga yang sebelum di cold storage sudah dikemas, ya, sudah diproses, gitu ya. Kemudian baru dilakukan pengiriman. Pengiriman bisa ke gudang yang lebih besar,
atau sudah didistribusikan ke perusahaan-perusahaan tertentu yang membutuhkan bahan mentah tersebut. Ada juga yang karena memang kondisinya memang membutuhkan bahan segar tersebut dan sudah melalui proses pengemasan dari pabrik, itu bisa langsung ditransportasikan ke retail. Sebagai contoh di sini ada industri temperature standar untuk pisang, ya. Pisang di kondisi alam umumnya dia memiliki suhu 13 derajat Celcius. Nah, di sini kalau untuk mencapai deep frozen dia harus mengalami tahap ini, Nak. Dari chill dulu, jadi didinginkan dengan suhu 2 derajat Celcius, kemudian dibekukan dengan suhu minus 18 derajat Celcius, baru di deep frozen minus 29 derajat Celcius. Kenapa kok dia disimpan di deep frozen? Biasanya ada beberapa bahan yang dibutuhkan sepanjang tahun untuk daerah-daerah yang tidak menghasilkan suatu komoditas tersebut, tapi pasarnya ada gitu loh. Misalkan daerah yang subtropis, kan pisang tidak bisa tumbuh di sana, atau mungkin ada pisang-pisang tertentu yang sebenarnya diinginkan oleh konsumen di daerah subtropis, adanya ada di lingkungan tropis. Bagaimana caranya? Nah, ini salah satu contohnya untuk istilahnya mengadakan untuk tetap ada stok, gitu ya. Di dalam sistem rantai dingin ini ada dua faktor penting, ya, yang sangat mempengaruhi kualitas bahan tersebut. Yang pertama itu adalah controllable factor atau faktor yang bisa dikontrol, ya. Yang pertama adalah pengemasannya. Pengemasannya itu bergantung dari produsen sesuai dengan hasil review, keinginan konsumen, kemudian rutenya, ya. Seorang produsen atau seorang distributor bisa memilih rute yang mereka kehendaki, ya, setidaknya sesuai dengan modal mereka. Kemudian carriers, yaitu berapa banyak yang dibawa, karena memang sesuai dengan jumlah pesanan, serta delivery time, atau waktu mereka mengirim barang. Ya, itu mereka bisa menentukan. Namun ada faktor yang tidak bisa dikontrol, yaitu yang pertama cuaca. Cuaca yang mengontrol bukan manusia, ya. Dan cuaca itu juga mempengaruhi suatu barang itu bisa dikirim atau tidak. Kalau memang misalkan cuaca itu memang cenderung berubah ekstrim atau tiba-tiba ada hujan badai, mengakibatkan istilahnya penundaan sementara atau delay pada proses pengiriman. Di sini juga ada handling. Handling itu adalah suatu tindakan, ya, suatu tindakan di mana dia berusaha ada memang seseorang tertentu yang tugasnya adalah mengupayakan benda ini keluar masuk. Misalkan, kalau seorang produsen mengerjakan semua sendiri kan tidak mungkin memasukkan ke dalam kargo, kemudian menyimpannya kan tidak mungkin. Proses handling ini pasti membutuhkan orang lain, ya, untuk membantu mengirim benda ke konsumen. Dan pastinya kita tidak bisa meminta orang atau tidak bisa mengatur orang ini benar-benar mau concern nggak ya ke barang yang kita kirim, jangan dibanting, ini adalah benda yang rapuh. Makanya oleh karena itu kalau mau mengemas, kalau benda itu memang tidak boleh dibanting, beri tanda, ya, beri tanda. Dan yang keempat di sini uncontrollable factor atau yang tidak bisa dikontrol adalah cargo placement. Ini berhubungan juga dengan handling. Kita tidak bisa meminta dengan spesifik bahwa untuk barang dari produsen A dengan warna ini tolong kalau mau naruh di kargonya jangan yang terlalu tinggi, nggak bisa. Nah, penataan itu pastinya sesuai dengan efisiensi pada saat itu. Karena barang pengiriman itu pastinya bukan hanya barang kita yang dikirim. Nah, ini beberapa contoh penerapan sistem rantai dingin. Di sini dapat dilihat ya, dari farm, kemudian ke packing house, lakukan pre-cooling, baru sampai ke cold storage. Nah, di sini pada saat penyimpanan pun menggunakan kendaraan yang ada ruang pendinginnya, baru sampai ke pasar. Ya, ini baik yang ini refrigerated transport yang bawah maupun yang atas untuk sampai ke kapal. Nah, ini untuk yang memang produknya sudah jelas, Nak ya, sudah jelas yang membutuhkan siapa, sudah berupa retail, ada retail mall, ada food player, ada exporter. Nah, ini memang farmernya kadang-kadang dia tidak butuh, bukan hanya butuh satu, Nak.
dengan bahan yang sama, dia membutuhkan banyak petani, banyak lahan untuk bisa menyediakan suatu barang tersebut. Contoh, tisu. Contoh tisu. Tisu itu pasti dibutuhkan per hari itu orang banyak memanfaatkan tisu, ya. Nah, itu pasti yang namanya lahan penyedia bahan utama tisu yaitu pohon, itu pastinya butuh banyak petani pohon ya untuk bisa istilahnya menutup supply ya, menutup kebutuhan dari tisu tersebut. Jadinya beberapa farmernya cukup banyak, tapi ini kalau tisu kan bukan pangan ya, tidak dimakan ya tisu itu ya. Contohnya daging. Nah, daging itu pasti dibutuhkan dimanapun ya. Jadi dari farmer, dari para peternak ya, atau dari tempat pemotongan atau tempat penyembelihan sapi itu pasti bukan hanya satu tempat, tapi banyak tempat untuk bisa mensuplai beberapa pasar seperti yang berwarna-warni ini. Ya. Kemudian di sini penerapan sistem rantai dingin ini contoh juga bagaimana sebagai contoh sama sebenarnya ya, sama. Memang kalau ini mungkin lebih complicated, tapi ini yang lebih sederhananya seperti itu. Tapi intinya sama. Nah, ini contoh bahwa Indonesia pernah menduduki istilahnya nomor 2 di apa ya istilahnya ya pengekspor terbesar pada saat itu. Sebenarnya kalau ini kan data terbaru tahun 2013-2014 ya. Untuk tahun 2006 Indonesia tuh menjadi negara yang memiliki kemampuan mensuplai udang tertinggi di Asia. Namun karena memang sifat manusia ya, jadi semakin tinggi kemampuan untuk bisa memproduksi udang, semakin banyak pasar, maka yang dilakukan apa? Mereka lengah. Yang seharusnya kolam itu hanya boleh dilakukan budidaya setelah panen nunggu 2 bulan, mereka tidak. Tanpa menunggu, mereka langsung produksi kembali. Mereka langsung memulai budidaya kembali. Akibatnya apa? Udang-udang yang ada di kolam-kolam tersebut mengalami infeksi virus. Susah untuk memperbaiki itu, karena virusnya itu dapat dikatakan bisa jadi dia malah virusnya itu diturunkan ke anak-anaknya, ke benih-benihnya, bahkan masih bisa menempel di ruayanya atau di lingkungannya. Jadi butuh waktu untuk dikatakan diisolasi, dibiarkan untuk tidak ada kegiatan apapun, ya. Nah, ini tahapan kritis dalam sistem rantai dingin untuk penerapannya. Jadi harus dilakukan betul-betul untuk pertama, penanganan saat penangkapan ikan dan vulkanisasi di laut itu membutuhkan sistem rantai dingin, pasti itu. Vulkanisasi itu adalah proses pemindahan dari satu kapal ke kapal yang lain, ya. Pastinya itu setiap kapal wajib memiliki sistem pendingin, baik itu ruang pendingin maupun stok untuk es batu gitu ya. Penyimpanan dan pengolahan saat tiba di darat, penanganan saat transportasi ke negara tujuan, serta penanganan saat bongkar muat dan sistem distribusi ke konsumen. Ya, seperti tadi, ada truk yang memang sudah disediakan, tersedia ada ruang pendingin. Saya kira itu sudah sangat umum juga ya. Kemudian untuk teknik pergudangan bahan baku, ya, sekarang sudah kita beralih ke pergudangan. Setelah kita misalkan kita mendapatkan bahan baku tersebut, ya, kita mendapatkan bahan baku tersebut, kemudian selanjutnya dilakukan proses penyimpanan di dalam gudang. Kalau untuk bahan baku atau bahan apapun itu yang masuk ke gudang, pertama harus melalui proses kegiatan administrasi. Kedua, baru dilakukan penerimaan barang, ketiga penyimpanan barang, keempat pengepakan barang ke tempat yang dituju, dan yang kelima pengeluaran barang. Ya, kalau kalian pernah lihat mungkin di video-video di TikTok gitu ya, kalau ada barang pesanan online gitu ya, pastinya ada administrasi dulu siapa yang pesan, keluarlah nama resi gitu ya, nama virtual account-nya gitu, baru dilakukan pengepakan dan barang baru keluar. Ini contoh untuk bagaimana sistem gudang itu bisa mengeluarkan barang atau melakukan administrasi. Ini hasilnya, ini rekapannya. Nah, sekarang mekanismenya. Untuk pergudangan, ya, sebenarnya ada 6 tahapan suatu bahan di dalam gudang. Yang pertama, penerimaan dulu. Ya,
Pada saat proses penerimaan terdapat pendataan jumlah dan mutu logistik. Ya, yang kedua juga pencatatan administratif. Itu sebenarnya harus dilakukan. Mengapa? Ketika kita tertib dalam melakukan ini, kita bisa tahu, oh barang ini tanggal sekian loh penerimaannya, berarti seharusnya hari ini sudah nggak ada. Karena sekali lagi harus mempertimbangkan first in first out atau first expired date first out gitu ya. Yang kedua, penempatan sesuai denah dan standar pasti harus aman dari gangguan fisik, pencurian, pencemaran dan kebakaran. Ini adalah contoh denah sesuai standar ya. Jadi bahkan untuk membuat standar ini harus ada perhitungannya, membutuhkan ilmu yang namanya tata letak. Ya, jadi harus dihitung tes kondesnya, orang dari awal masuk untuk keluar butuh berapa menit, untuk mengambil barang sekian itu butuh berapa menit, itu harus ada efisiensinya. Dan orang masuk itu tidak boleh dalam satu jalur, ada yang masuk, ada yang keluar. Nah, itu berbahaya, rentan untuk rusaknya gudang. Karena memang terkadang kalau untuk gudang besar, itu bukan orang yang jalan, tapi menggunakan mesin, menggunakan forklift biasanya. Ini adalah upaya untuk desinfektan atau untuk pembersihan gudang, ya. Jadi ada pemeliharaan. Selanjutnya setelah ada tadi ada penyimpanan, sekarang ada pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian, dan terakhir penghapusan. Kalau pemeliharaan seperti tadi ada upaya pembersihan sesuai dengan slogan 5R, harus ringkas, rapi, resik atau bersih, rawat, dan rajin, serta menerapkan FIFO dan atau FEFO. Kemudian dilakukan pendistribusian, ini bergantung dari sesuai pesanan. Jadi untuk penerimaan barang pun juga tidak boleh sembarangan, oh yang penting ada stok, tidak. Harus sesuai dengan permintaan pasar. Kalau memang pasar tidak meminta, jangan disimpan. Ya, harus diserahkan kepada yang berhak melalui proses serah terima yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke, ini contoh pendistribusiannya ya. Ada supply-nya, ada gudang dan distribusi bagaimana prosesnya, bisa dilihat di sini. Barang masuk sampai barang itu keluar karena rusak pun harus tercatat. Ya, ini contoh untuk pendistribusian yang berhubungan dengan kegiatan pemerintah. Ini contoh ya. Di sini ada contoh untuk bagaimana pendistribusian beras raskin. Anda bisa lihat beras untuk sampai ke rakyat ya, itu melalui tahapan ini. Jadi kalau misalkan ada masyarakat yang belum mendapatkan itu, rantainnya harus kemana dulu. Itu namanya traceability ya, maksudnya. Seperti itu. Nah, ini untuk pendistribusian, bagaimana minyak, ya. Bagaimana kalau minyak, tadi kan raskin, bagaimana kalau minyak sampai ke konsumen itu melalui apa saja. Nah, ini. Ya, ini adalah rangkaian yang kita bisa trace. Kalau minyak itu rusak, rusaknya di mana? Gitu. Nah, sekarang ada istilah distribusi, ada istilah transportasi. Apa sih bedanya? Kalau distribusi itu adalah sistemnya atau setidaknya itu adalah manajemennya. Distribusi itu bagaimana kita akan menentukan atau memang ditentukan atau menentukan siapakah yang menerima barang ini. Barang ini nanti mau dikirim melalui apa, itu distribusi. Transportasi itu apa? Transportasi adalah alatnya untuk menggerakkan barang ini dari A menuju B. Jadi transportasi ini ada di dalam distribusi. Ya, seperti itu. Untuk transportasi bahan baku harus mengikuti 7 persyaratan ini, harus barang yang baik, harus sesuai dengan kualitasnya sesuai, kondisinya sesuai dan baik, harus terkirim ke customer yang sesuai, di tempat yang sesuai, waktu yang sesuai, dengan harga yang sesuai, atau sesuai dengan istilahnya itu sesuai dengan harga yang ditetapkan sebelumnya, sampai konsumen oke, saya deal dengan harga ini. Jangan sampai ketika barang datang, oh harganya berubah, gitu ya. Nah, tadi Ibu jelaskan transportasi atau bahasa lainnya, bahasa Inggrisnya movement, bisa menggunakan di sini dapat dikatakan secara struktural, dia menggunakan alat, ya. Bisa untuk mode darat, misalkan ada truk, mobil, kereta api. Kalau air, ada kapal laut atau angkutan air. Ada pesawat untuk angkutan udara, dan juga ada pipa. Ya. Kelembagaannya biasanya memang semua transportasi ini sudah ada badan tersendiri ya, Nak ya, yang memang
Tidak mungkin satu produsen itu membawai semuanya. Sebagai transporter iya, distributor iya, jarang. Kadang produsen adalah berlaku sebagai produsen. Dia memanfaatkan divisi lain untuk membantu agar barang tersebut sampai ke konsumen, ya. Seperti itu. Untuk transportasi bahan padat ada menggunakan portable power, mechanical conveyor, atau pengangkut pneumatik, atau yang menggunakan pompa biasanya. Ini contoh gambaran. Berikut ada prinsip dan penggunaannya. Anda bisa membaca di situ. Saya share di Janitra, ya, ada yang vibrating conveyor atau berjalannya barang karena getaran, ada yang karena sabuk bergerak, ada yang karena spiral sehingga barang tersebut memutar. Biasanya dengan kegiatan memutar ini mampu menakar, mampu mengumpan, serta mampu mengeluarkan barang. Kalau pengangkut rantai ini biasanya memang sudah tersedia ada seperti tempat-tempat tertentu yang sudah jelas takarannya atau untuk kemasan tertentu gitu ya. Kalau pengangkutan keranjang lebih besar biasanya tempatnya dibandingkan dengan rantai. Pengangkut plat di sini biasanya hampir sebenarnya berbeda tipis dengan belt conveyor ya. Bedanya kalau belt conveyor kan menggunakan bahan pemindahnya adalah berbahan karet. Kalau plate conveyor biasanya menggunakan plat dari seng gitu ya, atau dari bahan-bahan padat lainnya untuk membantu suatu barang itu berpindah. Ini adalah contoh untuk kegiatan transportasi darat, kereta api, ini cenderung transportasi paling murah ya, paling murah sebenarnya, tapi juga ada yang kalau misalkan mau murah lagi nitip gitu ya, nitip ke saudara gitu ya, kalau yang mau kemana nitip gitu ya. Di sini jaringannya, tapi kadang-kadang memang kalau kereta api jaringannya terbatas, nah bergantung dari daerah itu ada stasiun atau tidak. Bisa mengangkut barang kecil maupun besar, tapi cenderung lambat ya naknya, karena memang kalau untuk kereta api setiap stasiun dia berhenti. Ya, nah itu. Kemudian untuk kalau ini mau dimanapun, mau nggak ada stasiun maupun nggak ada pelabuhan, truk ini adalah rajanya. Ya, memang tidak terlalu murah, wajar karena dia bahkan dimanapun dia bisa, dengan medan apapun juga bisa. Handlingnya juga cukup aman. Kalau untuk kapal laut, kalau kapal laut ini memang ongkosnya paling murah di antara transport yang lain. Cuman ya gitu, paling lama, ya paling lama. Dan juga kita kalau misalkan menggunakan kapal laut itu mungkin barangnya udah rusak duluan pada saat pengiriman. Kalau untuk angkutan udara, kita tahu bahwa kalau udah berbau pesawat pasti lebih mahal ya, tapi handlingnya paling baik karena angkutan pesawat itu yang paling aman sebenarnya. Kalau untuk pipa sekarang banyak digunakan untuk mengirim baik itu listrik maupun gas gitu ya, maupun air. Nah, ini ranking performansi karakteristik operasi untuk penggunaan transportasi ya. Di sini yang paling mahal jelas pesawat ya. Variabilitas untuk waktunya, kapan dikirimnya itu juga cukup sangat bervariasi kalau pesawat. Mengapa? Kalau udah delay, kita tidak bisa apa-apa. Ya, dibandingkan dengan kapal laut. Kalau kapal laut memang di sini, oh mohon maaf, kalau untuk pipa ini yang paling cepat kalau pipa. Pipa tidak membutuhkan delay, sekali dibuka katupnya pasti dia langsung terkirim. Ya, kalau untuk kapal laut ini yang paling lama dibandingkan pesawat. Mohon maaf, kapal laut ini yang paling lama, wajar, ya, karena kelihatannya rutenya kayak lurus gitu ya. Tidak. Kemudian kalau untuk yang paling mudah rusak itu jelas di kapal laut. Nomor satunya di kapal laut. Ya, itu kemudian kapabilitasnya, kemampuan dia untuk bisa menyimpan banyak gitu ya, jelas di kapal laut. Yang tidak bisa menyimpan banyak itu di pipa, ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk pengendaliannya memang dibutuhkan kegiatan pengawasan, pergerakan keluar masuk barang, dan peralatan secara cepat dan akurat, serta akuntabel, bisa dihitung. Untuk penghapusan, perlu adanya penerapan rangkaian pemusnahan logistik dan peralatan yang dikelola. Tujuan juga harus jelas. Tidak asal menghapus barang kemudian ternyata menjadi milik orang lain. Ya. Jadi ini adalah tahapan untuk menghapus suatu barang dalam gudang. Jadi harus jelas dulu, Nak.
barang itu kalau misalkan mau memang tidak dikatakan memang seharusnya tidak ada di sini lagi, atau barang itu waktunya sudah terlampau tua, jadi perlu adanya regenerasi. Maka untuk menghapus barang tersebut, langkahnya harus melalui ini, pembuatan daftar dulu, ya. Kalau untuk makanan harus jelas, kenapa kok dia dikeluarkan, kenapa kok dia dihapus, mana tanda kadaluarsanya, harus jelas. Pelaporan juga harus jelas, ada panitia penghapusan, ya. Setelah ada keputusan, baru boleh dihapus. Baru kemudian dilakukan pembuatan berita acara. Ditunjukkan fotonya kalau memang barang-barang itu dibuang. Kemudian melaporkan berita acara tersebut ke pejabat yang berwenang atau pemilik biasanya. Demikian penjelasan dari Ibu. Cukup lama ya, tapi setidaknya Ibu harap kalian semua mengerti. Pertemuan ke-11 ini sebenarnya minggu depan sudah pertemuan ke-12, pertemuan terakhir untuk semester ganjil ini. Pertemuan ke-13 akan diisi dengan UAS. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, ya, karena untuk tugas praktikumnya untuk teknologi pengemasan itu seharusnya dikumpulkan minggu ini ya. Itu jangan lupa isi presensi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.